Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mengingat mendiang Ustaz Muhammad Arifin Ilham dalam sebuah dialognya dengan istri tercintanya, ada dua pertanyaan. Dek, kita berumah tangga sudah 25 tahun. Pertanyaannya, pernahkah abang ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu? Jawaban istri tercintanya, tidak pernah, bang. Satu ya, Ustaz Arifin Ilham yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, selama hidupnya, selama berumah tangga 25 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Yang menjadi saksinya adalah istri. Selama 25 tahun pula, apakah abang pernah ketinggalan salat tahajud? Dijawab oleh istrinya, enggak pernah, bang. Ya. Jadi punya kualitas, tidak pernah ketinggalan salat berjamaah 25 tahun dan tidak pernah ketinggalan salat tahajud selama 25 tahun. Bagaimana dengan ibadah saya, dengan bapak-bapak? Kalau bapak-bapak nanti tersinggung dengan ucapan saya. Saya tidak sehebat Ustaz Arifin Ilham, apalagi dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah yang hebat-hebat itu. Pertanyaan itu pula juga disampaikan oleh Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat. Siapa yang tadi malam menghatamkan Quran? Palung ngacung Abu Bakar. Aku ya Rasulullah. Siapa yang sehebat, yang sehabis salat subuh berjamaah, memberikan makan fakir miskin dan anak yatim? Aku ya Rasulullah. Siapa yang tidak pernah ketinggalan salat qiyamul lail? Aku ya Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku tak sanggup mengalahkan kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq punya predikat sabiquna bil khairat, orang yang senantiasa lari dalam kebaikan dan punya jaminan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, kumpulan orang-orang hebat dan orang-orang pintar itu saya baca dalam surat An-Naml, surat semut, jumlah ayatnya 93 ayat, yang pernah saya hafal 44 ayat. Di situ di surat An-Naml ya, bukan surat Al-Fil, surat gajah, itu menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang gagah berani, raja yang sangat kaya raya pada zaman itu, tiada tanding, tiada banding kekayaannya. Lantas ada cerita tentang Ratu Balqis, seorang penguasa negeri Sabah yang cantik jelita, yang hobinya menyembah matahari.
wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Kisah tentang burung hudhud, kisah tentang jin ibrit, kisah tentang manusia yang paling sakti, yang paling canggih otaknya, yang paling pintar pada waktu itu, namanya Asib Barya. Ya. Qala alladhi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi. Jadi pernah ada sayembara, siapa kira-kira yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sekarang juga? Lalu ngacunglah jin ibrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laquwiyyun amin. Tuan Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sekarang juga sebelum Anda berdiri dari duduknya. Wa inni alaihi laquwiyyun amin. Sungguhnya aku diberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi si jin ibrit itu merasa diri kuat dan hebat. Qala alladhi indahu ilmu minal kitabi. Yang ayatnya tadi sudah dibacakan. Ngacunglah seorang hamba namanya tadi Asib Barya, Tuan Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam keadaan sekejap mata. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Tatkala singgasana itu tepat ada depan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Inilah anugerah dari Tuhanku, dari Tuhanku. Dia beluani ashkur am akfur, sebagai bentuk ujian buatku, apakah aku termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atau aku termasuk hamba-hamba Allah yang kufur. Ya. Jadi kalau kita semua mendapatkan anugerah nikmat berupa melimpahnya harta, kesehatan, kekuatan, kesuksesan atau apapun namanya, gunakanlah akidah Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil kekuatan itu ada dalam diri kita. Maka kita perlu sadar di atas langit ada langit. Di Jawa Tengah ada seorang kakek yang lulusan SD, mampu menyumbangkan 12 pom bensinnya diwakafkan untuk kemakmuran masjid. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 60 miliar. Ada masjid Jogokarian dengan 655 masjid, dengan 650 BUMM, badan usaha milik masjid. Di Jawa Tengah juga ada masjid yang ramah musafir. Setiap kita datang ke sana disediakan hotelnya. Habis salat berjamaah subuh kita pun diberikan hidangan yang istimewa, persis seperti kita berada di penghuni hotel VIP, hotel bintang 5. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang mereka sabiquna bil khairat, lari dalam mengerjakan kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kualitas iman kita? Sedekah kita tidak sehebat mereka. Kualitas tahajud dan kualitas sholat berjamaah kita juga tidak sehebat Ustaz Arifin Ilham. Maka oleh sebab itulah kumpulan orang-orang hebat dan orang-orang pintar yang kaya raya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Semut, agar ini memberikan pembelajaran buat kita semua. Kita tidak boleh sombong dengan apapun yang pernah kita dapatkan hari ini. Karena ternyata orang-orang pintar itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Semut. Subhanallah walhamdulillah wa la
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam surat itu pula sedikit tentang si Ratu Balqis itu. Jadi Ratu Balqis ini seorang ratu yang cantik jelita tadi, yang hobinya menyembah matahari karena digerincirkan oleh setan seolah-olah penyembahan terhadap matahari itu adalah sesuatu yang sangat indah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya, dengan inilah surat dari Nabi Sulaiman dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Ketika surat itu disampaikan kepada Ratu Balqis memanggil para menterinya dalam kisah itu. Bagaimana pendapat kalian tentang surat ini? Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara tanpa mendapatkan persetujuan dari kalian. Salah satu menterinya menjawab, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'shin syadidi wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Bukankah kita adalah negeri yang hebat, negeri yang gagah, negeri yang kuat, kita serang saja. Nabi Sulaiman itu. Apa kata Balqis? Bahwa kekuatan Nabi Sulaiman lebih hebat daripada kekuatan kita. Oleh sebab itulah agar tidak macam-macam, maka kita siapkan harta terbaik, emas terbaik, intan terbaik. Lalu dikirimlah utusan dengan membawa hadiah yang sangat indah. Falamma ja'a Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum biadiyatikum tafrahun. Bahasa orang mah ketika dikasih hadiah itu oleh utusan Balqis itu, apa kata Nabi Sulaiman? Kalau kita mendapatkan hadiah senang. Justru Nabi Sulaiman, kamu telah melecehkan aku. Harta, jabatan, kekayaan yang Allah berikan kepadaku jauh lebih hebat, jauh lebih mulia, dan engkau menganggap indah tentang hadiah ini. Ya, singkat cerita, si Balqis ini diundang ke istananya Nabi Sulaiman, lalu mengangkat roknya, kalau kita itu mengangkat dasternya itu, seolah-olah lantainya itu berada dalam air. Ternyata lantai itu adalah lantai yang terbuat dari kaca, seolah-olah ada air yang mengalir. Maka qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya, si Balqis yang sebelumnya kafir dan menyembah matahari, aku telah menzolimi diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Mulai saat ini dan mulai detik ini, aku pun masuk Islam. Ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Beserta Nabi Sulaiman. Lillahi rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Sadar di atas langit ada langit. Selalu menyampaikan materi kepada anak-anak kuliah. Jika di kelas ini ada mahasiswa yang pintar, pasti di luar sana kita temukan orang yang lebih pintar dari antum.
Jika di ruangan ini juga ada orang yang paling dermawan, insya Allah di luar sana kita menemukan orang yang lebih dermawan di tengah-tengah lingkungan kita. Oleh sebab itulah kita tidak pernah puas dengan apa yang pernah kita lakukan. Terlebih-lebih dan saya tidak pernah ada jaminan masuk surga. Oleh sebab itulah terus berikhtiar, terus berusaha, terus memperbaiki diri. Walaupun saya belum menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah bukan Ramadan yang terakhir kali untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk mengisi Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian dosa-dosa kita selama hidup ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekecil apapun kebaikan dan amal soleh yang pernah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling pokok mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan wafat husnul khatimah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Allahumma fiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.